Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-48 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Dan telah menurunkan kami kepada engkau akan kitab dengan benar, membenarkan pula bagi barang yang antara hadapannya, yaitunya dari kitab-kitab lain, dan akan menjadi penguji atasnya. Maka putuskanlah di antara mereka dengan apa yang telah menurunkan Allah, dan janganlah mengikuti engkau akan hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang akan engkau daripada kebenaran bagi tiap-tiap atau bagi semuanya menjadikan kami daripada kamu akan peraturan daripadanya. Dan jikalau menghendaki Allah, sungguh menjadikan ia akan kamu menjadi umat yang satu, dan tetapi sungguh mencobai ia akan kamu tentang apa yang telah mendatangkan ia akan kamu. Maka berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan, yaitu kepada Allah akan dikumpulkan kamu sekalian. Maka akan memberitahukan ia akan kamu tentang apa yang ada kamu berselisih-selisih selama hidup di muka bumi. Itu terjemahan ayat yang kita baca tadi. Nah, beberapa hal yang perlu kita ambil dalam ayat itu. Yang pertama sekali, Allah memulai dengan anzalna. Anzalna tadi itu berasal daripada kata-kata nazala.
Nah, nazala itu artinya turun. Nah, kemudian ditambah satu huruf, yaitunya dengan hamzah, dipangka, jadinya anzala. Karena menyangkut atau berhubungan dengan na, maka jadilahnya anzalna, dimatikan lamnya. Nah, apa artinya? Sungguh luar biasa Al-Quran. Menunjukkan alif dan ci itu adalah merupakan suatu perencanaan yang jitu. Perencanaan yang benar-benar tidak ada salahnya. Jadi beda dengan turun. Kalau turun itu berarti tidak ada tuh perencanaan. Turun dengan sendirinya. Tetapi kini anzalna, menurunkan kami. Maka terkandunglah di dalam kata menurunkan kami tadi, bahwa memang Allah menurunkan kitab tadi dengan penuh rencana, penuh perhitungan, bukan asal-asal diturunkan saja. Bisa dipahami? Nah, jadi alif dan ci itu menunjukkan kepada perencanaan yang sungguh benar-benar jitu. Pertanyaannya, mengapa Allah merencanakan seperti itu? Tidak jawabannya adalah karena kita manusia kok tidak tahu bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia dan baik untuk awak tidak tahu. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak sukai sesuatu itu karena kamu mengatakan atau menyangka itu bukan baik, padahal itulah yang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu karena kamu anggap sesuatu tadi adalah baik, padahal itu adalah buruk untuk kamu. Maka untuk itulah, karena manusia tadi tidak tahu sama sekali, maka diturunkanlah ayat, diturunkanlah kitab untuk pedoman, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk itu. Nah, memang akan semakin terasa luar biasanya Al-Quranul Karim itu. Jaleh-jalehan yang dianggap elok di awak belum tentu kecil Allah. Allah tidak perlu mengecekkan buruk dan eloknya awak. Jale-jale Allah itu mengatakan bahwa nan elok je awak, nan disukai di awak, belum tentu baik kecil Allah Subhanahu wa taala. Nah, disikulah kita tertipu kalau tidak mengacu kepada ayat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dapat kita pahami nan kita ko siapapun kita, dari orang kelas bawah bentuk kita sampai kepada profesor doktor itu, nah, tidak tahu apa yang baik untuknya dan apa yang buruk baginya. Oleh sebab itu perlu kitab untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk itu. Lihatlah dalam kehidupan kita. Bara banyaknya orang yang mencari pangkat misalnya. Nyosangko itu yang baik, dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Pangkatnya itu membawa kepada kecelakaan, kesengsaraan, dan lain-lain sebagainya. Betapa banyaknya orang mencari kaya. Dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak keseluruhan. Tapi pada balik kekayaan itu rupanya buruk untuknya. Dia dicelakakan oleh kekayaannya itu. Dia disengsarakan oleh kekayaannya itu. Dan itu sulit untuk disadari Bapak Ibu yang berbahagia. Kecuali melalui petunjuk-petunjuk daripada kitab Allah atau Al-Quranul Karim. Zaman kini kita pueh tu dek menonton. Disangko sesuatu tadi je madu, kiranya racun. Berlomba-lomba orang untuk mendapatkan segala sesuatu di permukaan bumi, akhirnya kacau. Tak membawa kepada kebaikan dah. Nah, jadi di mana letaknya kebaikan itu? Yaitunya di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa anzalna, kami benar-benar menyengaja karena kamu tidak tahu, kamu sekalian tidak mengerti mana yang baik untuk kamu. Kami turunkanlah kitab agar kamu mengerti dan tahu kamu mana yang baik untuk kamu dan mana yang buruk untuk kamu. Nah, kita contohkan gini.
bisa saja kebaikan menurut awak tadi menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Popularitas misalnya. Baru banyaknya orang yang popularitasnya tinggi. Tanpa kita menyalahkan orang yang popularitasnya tinggi tadi. Tetapi apa yang akibat daripada nama baiknya itu? Kadang-kadang terjadi kekacauan. Itu kita harus sadari. Jadi maka oleh sebab itu kalau kita bandingkan ya antara orang yang mendapatkan sesuatu dengan orang yang tidak mendapatkan sesuatu, mana elok orang bangsat pada orang kaya nampak dewa. Nah, cuba kita fikir. Dia rancak orang kaya segala ado dinya. Dak ada nanti sondek kini berkondak dapat sekali. Kan itu logikanya. Tapi kiranya banyak orang kaya tadi yang dicelakakan oleh kaya. Iko sudah digambarkan. Sudah diberitahukan oleh Allah. Melalui peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti Su'labah, seperti Qarun, seperti Fir'aun. Siapa yang mengecekkan Fir'aun tadi dia ndak elok duitnya. Ndak ada nenindak dinya. Buruk kata terompah bininya saja permata intan. Kau bukan hadisnya? Begitulah kehebatan hidupnya. Kalau disebut kekuasaan, bak katuinya hidup, keceknya hidup. Pancung mati, keceknya mati. Begitu kan tingginya popularitasnya daripada Fir'aun, laknatullah itu. Tapi rupanya itu tidak elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fir'aun tadi itu sampai kini disunatkan kalau mendengar kata-kata Fir'aun membaca laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau didengar kata-kata Fir'aun atau dibaca Fir'aun tadi, sunat kita mengucapkan laknatullah. Laka jadi buruknya gak ada. Kita tidak boleh sama kita dah mengucapkan seperti itu. Kok bonjojo awak ke orang belum bisa lah. Karena jojo awak ke orang tadi belum tentu buruk janya Allah, tapi buruk janya kita baru. Nah, dan itu terjadi kini Bapak Ibu yang berbahagia. Para ulama kini itu didiskreditkan, dihina dan lain sebagainya, tak disenangi. Nah, lalu orang mencari itu tuh katakan bahwa itu adalah kriminalisasi, berbagai macam istilahnya. Sebenarnya itu adalah merupakan kenyataan daripada ketidakberesannya di dalam kehidupan. Batinnya itu tidak beres. Sehingga neneloknya calik buruk, nan benarnya pandang salah. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Maka terjadi pula lah di balik itu berkontradiksi. Ada nilai memahami seketek-seketek, katakan itulah yang benar. Yang tidak memahami, bersigigih mengecekkan itu adalah kesalahan. Nah, maka kacaulah dunia, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, balik kita kepada kaji sebelumnya, berbalik. Kita ke dunia ko adalah untuk jadi hamba Allah secara total. Ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali Allah kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadi khalifah secara baik. Itu kajian dulu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kujadikan ciptakan di muka bumi itu seorang khalifah. Atau yang akan menjadi khalifah. Siapa itu? Itunya manusia. Nggak diberikan fungsi khalifah tadi kepada malaikat. Walaupun malaikat tadi memprotes. Tidak diberikan fungsi khalifah itu kepada jin. Apalagi kepada iblis misalnya. Tapi kepada manusia. Nah, maka artinya selagi manusia itu beres di dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk ilahi, maka berarti kekhalifahannya itu baik. Kalau kekhalifahannya baik, akan diberilah hidayah oleh Allah. Maka akhirnya mengabdi hanya semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain.
Bisa paham? Nah, itulah masalah kita kini. Mulai daripada yang botak sampai kepada yang gondrong kini. Mulai daripada yang rabun sampai kepada yang nyolang. Mulai daripada yang pokak sampai kepada yang nyaring. Berpikir untuk menyelamatkan dunia. Tak ada yang tidak. Amerika berpikir untuk memperbaiki dunia, kehidupan di dunia. Cina berpikir untuk memperbaiki kehidupan di dunia. Indonesia apalagi berpikir untuk memperbaiki kehidupan di permukaan bumi. Tapi karena tidak mengambil dan menyerap apa yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala tadi turunkan, maka berbeda-beda adiknya yang baik. Berbeda-beda adiknya yang benar. Nah, akhirnya kekhalifahan tidak baik. Maka jadilah penyembah-penyembah selain daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ laknat datang, kutuk Allah tiba, maka justru manusia tadi tidak dapat menyelamatkan dirinya hidup di muka bumi. Kok kita peturikan pemikiran tentang itu, ibu awak anak-anak cucu kita niko nanti, ketik-ketik seperti iko nanti. Kalau tidak juga dapat penyelesaian, maka justru anak-anak kita tidak akan mencicipi apa yang disebut dengan kebahagiaan atau keselamatan dunia. Kalau tidak dapat keselamatan dunia, jangan diharapkan keselamatan akhirat. Dunia dulu selamat. Dengan kata lain, selamat dunia tadi bukan hanya kaya, bukan hanya berpangkat, bukan populer dan lain sebagainya. Tetapi yang dikatakan baik hidup di permukaan bumi adalah mengacu kepada Quran atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah balik. Al-Quran ko antara lain isinya adalah masalah-masalah yang telah lampau. Masalah Fir'aun. Masalah yang lampau tadi 20 ada yang elok-elok diceritakan Allah, ada yang buruk-buruk. Kalau yang buruk seperti Fir'aun tadi, kalau yang elok seperti Sulaiman misalnya, Musa misalnya, ceritakan dalam Al-Quran. Nah, dan kemudian Al-Quran ko berbicara tentang masa kini. Bagaimana kamu hidup kini untuk menata masa depanmu nanti? Apakah ada jaminan baik menurut kamu harus jadi profesor doktor nanti baru elok? Enggak. Bara banyaknya profesor doktor tadi yang tidak selamat akhir. Itu makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadilu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, mengambil pedoman kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat buat selamanya. Kalau nya cari bahagia pasti bahagia dan kedapat. Kalau nya mencari selamat pasti selamat dan kedapat. Nah, dan Al-Quran atau kitab itu berbicara tentang masa-masa yang akan datang. Mulai dari masa besok pagi tentang manusia, itulah diceritakan di Quran. Sampai berapa tahun, puluhan tahun, sampai hari kiamat, sampai kepada surga atau neraka nanti. Itu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Tinggal di kita lagi mencari dan menyesuaikan kehidupan kita dengan itu. Nah, supaya lebih kita pahami, tidak panjang-panjang kerja kita sebetulnya. Cuman 3 saja. Yang pertama sekali, perbaiki Islam kita. Yang kedua, perbaiki iman kita. Yang ketiga, perbaiki ihsan kita. 3. Kalau kita berupaya memperbaiki yang 3 itu, pasti menjadi khalifah yang baik. Kalaulah jadi khalifah yang baik, kita akan mampu berpedoman kepada kitab Allah. Di waktu dapat nanelok kita tidak akan bagadang hati, tidak akan ajib, tidak akan sombong, tidak akan ria. Kok tiba nemburuk di kita tidak akan putus asa. Kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nanti kok bisa kita selamatkan dari kehidupan kita. Nah, kalau kita bertanya, lah selamat keislaman kita. Orang akan menjawab dengan lantang Allah.
Tapi setelah diuji nanti sulit untuk dibenarkan. Lah selamat iman. Orang akan menjawab Allah, lah hebat iman. Tapi setelah diuji nanti perlu dipertanyakan. Betul juga masalah ihsan. Nah maka itu sebabnya dalam sebuah hadis yang panjang sekali, pernah datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipegangnya paha Rasul. Lalunya bertanya, ma huwal Islam? Atau akhbirni alal Islam. Tolong beritakan kepada aku apa yang dimaksud dengan Islam itu. Maka dijawablah oleh Nabi, yang kita kenal kini jawabannya itu adalah rukun Islam yang 5. Pertama sekali, anta syahadu alla ilaha illallah. Bahwa engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat berarti nyalah masuk kepada Islam. Nah kemudian dirikan solat. Kalau hanya solat berarti nyalah masuk ke dalam Islam. Bayar zakat kalau nyala keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib atau yang sunat-sunat, berarti telah berada di dalam Islam. Kalau nyala pergi ke Makkah, berhaji atau umrah, berarti nyala di dalam Islam. Kalau nyoba berpuasa itu pula. Jadi berarti 5 ku adalah rukun. Jangan kita terpaku kepada yang 5 ku saja. Allah dan baca 2 kalimat syahadat. Allah sembahyang dan 5 kali sehari semalam lah tambah 10 aja sunat-sunat. Kemudian Allah 10 dan berzakat dan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lapai 10 ke Makkah, la puasa 10 di bulan Ramadan itu contohnya. Lalu kita sudah bersenang hati. Aduh yang keduanya Bapak Ibu-ibu yang berbahagia. Akhbirni alal iman. Kecil orang tadi kepada Nabi. Tolong beritakan kepadaku tentang iman. Nah, baru dijawab oleh Nabi, iman itu antuk mina. Ya, bahwa engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah. Beriman terhadap malaikat, beriman terhadap nabi, beriman terhadap 6 rukun iman kita. Jadi rukun iman yang 6 kini jawaban itu. Nah, kita lah percaya dan bahasa Allah itu lah kita percayai. Malaikat lah kita percayai, kitab lah kita percayai, nabi lah kita percayai. Apakah hanya sampai di situ? Aduh pertanyaan satu lagi. Atuh ma huwal ihsan? Atau akhbirni ala ihsan. Beritahukan padaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab pada waktu itu, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau kamu menyembah Tuhan seolah-olah engkau melihatnya. Nah, fa'ilam takun tarah. Kalau engkau tidak sanggup melihatnya, fa'innahu yarak. Sungguhnya dia melihat engkau. Jadi kalau kita tidak mampu merasakan bahwa kita melihat Allah, tetapi dia Allah itu tetap melihat engkau. 3 kola nanti muka suk de orang lamo-lamo, buya lamo-lamo di Minangkabau ko terutama sekali, tumpu nan 3 sajorangan. Tali nan 3 sepilinan. Tungku kalau tangga cie ndak namo diletakkan periuk dia teh. Ya. Tinggal saja dek kita Islam ndak ada sembahyang indak segala indak iman membajah ndak laku. Atau sebaliknya, iman tak tanggung-tanggung tetapi Islam tak tanggung-tanggung. Mati-matian menjalankan agama tadi. Hitam kau ni yang tak sembahyang. Ya. Tapi keimanan kita tak beres, tak laku. Atau kedua-duanya, iman kita mantap. Nah, dan kemudian Islam kita baik, tak ada yang tidak kita amalkan, tapi ihsan tak ada, maka juga tak laku. Disebut laku dengan tungku dan 3 sejorangan. Nah, maka ketiga-tiganya kolanan harus kita bereskan di dalam kehidupan kita, terutama. Tak usah kita mengaji khilafiyah dulu. Tak usah kita berfikir apa hadis tak 1000 hadis bako. Tak makam kita tu belum makam kita, makam orang-orang tertentu. Tak usah kita berfikir ya, mengilmui ini itu segalanya, kitab ini, kitab itu. Bukan tidak benar, bukan tidak baik yang seperti itu. Iya baik itu. Tapi kadang-kadang lupa memperbaikinan
tiga sepilin tadi. Dek itu. Dan itu terjadi hari kini, Bapak Ibu yang berbahagia. Kok di sekolah-sekolah beko ada pelajaran agama, tapi pelajaran agama tadi apa? Cuma istinja, wudu, kemudian salat, puasa, itu pelajaran. Masalah jiwa tidak terkontrol. Nah, lebih-lebih kini mementingkan suatu arah saja kepada pendidikan Islam, bapaknya menghafal misalnya. Bukan tak baik itu menghafal itu iyo, tapi mengapa dilupakan unsur-unsur yang menyangkut dengan kerohanian seperti iman dan ihsan tadi. Nah, jadi betul. Ya, kalau kita lihat satu persatu tu tidak muabi kajinya tu. Syahadat itu pada lahirnya syahadat itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat namanya. Nah, lalu apa itu yang kita ucapkan tadi? Yang kita ucapkan itu adalah merupakan manifestasi. Kurang kini mengecekkan tu. Pembuktian kita ucapkan. Dari apa kita dari pembuktian apa? Pembuktian bahwa memang kita merasakan, nampak dek kita, jaleh dek kita bahwa memang tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam diri kita menampak juga ada yang bermanfaat. Ada yang akan menolong. Ada tempat kita. Atau dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tidak konsisten. Diucapkan dua kalimat syahadat. Maka berarti dua kalimat syahadat pada waktu itu bukan manifestasi daripada apa yang ada dalam diri kita. Coba kita bertanya. Barangkali kita mengucapkan dua kalimat syahadat tu. Nanlah barangkit daripada merasakan bahawa kita lah melihat, lah nyata dek kita, ndak ragu awak lain, nampak saya ndak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. You bana taraso, ndak ada tempat mengadu, ndak ada tempat mengembalikan segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. You bana taraso dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu sosok yang benar-benar mengantarkan manusia kepada kebenaran. Lah dari situ lahirnya ucapan dua kalimat syahadat awak tadi, kita lah nengkan tahu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi artinya iman itu adalah tersimpan di dalam diri. Islam itu adalah merupakan pembuktian atau manifestasi tadi kita sebut dari apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Nah, karena kita sedih misalnya, lalu menangi kita. Jadi menangi itu pembuktian. Nah, bahasa kita orang sedih. Itu pada umumnya. Kita ucapkan dua kalimat syahadat. Itu pembuktian. Nah, bahasa kita sedang merasakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Raih itu sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Kalau tidak dapat itu cari mana tak ya dapat. Badai alunjuk terpakai di awak. Cari masalah-masalah. Dan dalam majlis ta'lim itu sudah dijelaskan mengapa kita sulit untuk sampai kepada merasakan itu. Nah, karena kita kurang kadang-kadangnya kurang suci, kurang jihad, kurang riyadhah dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tingkatkan itu. Kemudian solat. Kan itu Islam tadi ya. As-salatu imaduddin. Sudah mengucap 25 syahadat. Solat itu pada hakikatnya adalah hubungan jiwa dengan Allah. Yang tak pernah tanggal. Melekat. Kamano jua kita bawa pemikiran kita. Tidak bisa terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada satu gerak. Tidak ada satu diam. Kecuali dikarenakan Allah. Atau tersebab dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi kaji. Itu yang kita wujudkan di dalam 5 kali sehari semalam tadi. Yang wajib. Mahdoh namanya. Jadi rupanya salat itu bukan hanya semata ucapan yang kita ucapkan. Bukan hanya semata perbuatan yang kita perbuat dalam salat itu. Tidak. Tetapi sedang mensosialisasikan. Sedang membuktikan secara lahir apa yang ada di dalam diri kita.
Apa yang ada dalam diri kita tadi? Tidak ada satu pun kecuali tergantung hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan Allahus Samad. Nah, maka terjadilah berbagai macam bacaan yang harus dimulai daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pernahkah kita merasakan bahawa alam semesta, apalagi diri kita sendiri, ikut dhaif, lemah, tak berdaya, tak bisa menentukan sesuatu? Apa yang kita inginkan, tak bisa kita dapat kalau tidak hanya Allah. Kalau itu terasa di dalam diri kita, lalu kita ucapkan, yang bisa itu siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita segala sesuatunya adalah dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kecekkan Donald tadi, ya, mana mungkin kita akan berbuat, kan duduk seperti nan kini, kecuali dikarenakan adanya kudrat. Jadi rupanya kudrat konan membuat kita duduk kini ke. Bahadik kudrat tadi dia adanya karena adanya, terus adanya keinginan, iradat. Ba'ade ado iradat karena adanya ilmu yang benar. Kita tahu betul, merasakan benar bahawa iko adalah baik. Kalau nak menolong kita, kita tahu bahawa dunia aku hanya sebentar. Kemudian kita akan berpulang ke rahmatullah. Tak ada satu pun yang tidak. Pasti. Dikarenakan kita tahu di itu, kita ingin memperbaiki diri kita dengan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bukan dengan yang lain-lain. Itulah yang mendorong kita ke situ. Jadi ada ilmu kita. Nah, kemudian mengapa ada ilmu tadi? Karena hidup tadi. Kalau mati kita ilmu tidak ada soleh. Di waktu sakaratul maut ilmu tercabut habis. Nah, duduk 5 syahadat situ lagi. Nah, ada solat di situ lagi. Nah, ada apa? Zuk rasa. Rasa apa? Rasa tauhid, rasa keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya di dalam sebuah hadis, man akhara kalamahu, siapa yang mengakhiri ucapannya, kalamnya dengan la ilaha illallah, fahuwa dakhalal jannah, maka dia berarti sudah masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu diperdebatkan orang, nah mana mungkin ke mengucap la ilaha illallah nanti lidah lah qalu, kudorat lah habis, yang ke membaca oleh menggari lidah saja tidak bisa lah. Itu makanya Nabi mengatakan man akhara kalamahu, kalam. Kalam itu dua artinya. Bisa jadi berarti ucapan lidah, bisa jadi berarti itu rasa keagungan, rasa dhaif segala sesuatu. Itu adalah, jadi ilmu dah ada soal lain. Dan ada apa? Rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak begitu, tidak perlu ilmu kau mengawak ngaji-ngaji seperti itu. Rasa itu akan didapati dengan ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Semakin dangkal ilmu kita, semakin tak dapatlah rasa itu. Semakin tak ada ilmu, semakin jauhlah rasa itu. Semakin salah ilmu kita, semakin sasiklah kita akan dirasakan nanti. Maka dicarilah kini dengan alamat ilmu yang benar. Yang berpedoman tadi kepada kitab yang sengaja Allah turunkan kepada kita. Ya, nah maka akhirnya akan datanglah nanti inayah Allah, pertolongan Allah akan terasa benarlah di dalam hati kita nanti. Nah, masalah mengucapkan dengan lidah itu tergantung kepada situasi. Kalau situasi lebih memungkinkan bisa kita baca nanti la ilaha illallah tu. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan lain, bahkan baca menggorak lidah saja tidak bisa. Jadi dipakailah kata-kata kalam di situ. Orang-orang lama, buya-buya lama mengecekkan apa nan kalam tu, nan tak berhuru bersuara, nan tak balelo tak berupa, nah memenuhi sekalian runggo. Runggo awak rasanya betul menyatakan dalam bahasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehelai bulu pun tidak ada yang menyangkali. Setetes darah pun tak ada yang menyangkali. Hanya mengatakan dalam bahasa Allah Subhanahu Wa Taala itu nan kalam bapak-bapak ibu yang berbagi.
Jadi man kana akhiru kalamihi macam-macam itu lafadznya. Ya. Maka dia masuk ke dalam surga. Nabi tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul kecintaan kita kepada Nabi. Coba bayangkan ya, kita kini kok sedang merantau, sedang pergi mencari. Oleh sebab itu jangan salah cari. Yang dicari kini kok adalah Allah itu sendiri. Bukan dicari dengan mata, bukan dicari dengan segalanya, tapi dicari di dalam rasa. Sampai-sampai kita merasakan benar-benar kita kok dilihat Allah. Kalau tidak mampu kita sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nah, akhirnya kita akan berkenalan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita bahwa Nabi kita itulah juru selamat kita. Hendakkan selamat kita, jangankan selamat, tahu tidak dengan selamat itu. Orang yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dibawa oleh Nabi, tidak tahunya apa dikecen selamat. Dikecen selamat tidak sakit, dikecen selamat tidak bangsat. Hanya semata itu. Tapi keselamatan itu tidak seperti itu. Keselamatan elok hubungan kita dengan Allah, elok hubungan kita sesama manusia, elok hubungan kita dengan makhluk lain. Konon selamat, konon Islam. Dengan merasakan itu maka timbul kecintaan kita kepada Nabi. Nampak eloknya Nabi, nampak elok indahnya Nabi. Bagaimana macam yang terjadi di Nabi tidak pernahnya bertersinggung. Tak sama jawab awak tersinggung aja seketik ndak lain. Yakin tentu bapak ibu yang berbahagia untuk kita kini ko, walaupun kita kini ko sudah bersitungkin tungkang langgang kita mengaji seperti yang kini, tapi kalau lah tersinggung enggak sekali itu berubah. Ya tak? Nah, berubahnya. Kalau Nabi tidak ada pernah patah giginya, mencucur darah di muka. Ditawarkan oleh malaikat, hai Muhammad, beri aku izin untuk membalas kepada orang Taif itu supaya di bukit Uhud kau dan runtuh kecek malaikat. Kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, la jangan. Nah, mengapa jangan? Fa innahum la yafqahun. Mereka tadi tidak paham, mereka tadi tidak mengerti. Nyonya liek badan dan ko. Ya, tetapi apa nenden bawa tadi adalah untuk keselamatan inyo. Apa nenden bawa adalah untuk mendapatkan kebaikan inyo, bukan den. Tak tahunya dia itu makanya berbuat. Dan kedua, mungkin dari sulbi dan taraibnya orang-orang yang telah merusak dan tadi akan lahir nanti orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang bertauhid kepada Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yo sebenarnya betul-betul kita ke berhati-hati. Jangan sonang kita dulu leh. Lala pandai sembahyang, lala mengucap 2 kalimat syahadat. Tunggulah kita dulu bersenang hati. Banyak lain yang harus kita sempurnakan. Dengan tarasunya begitu indahnya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau begitu sikapnya Muhammad tadi tidak ada salah seketik juga, bahkan sudah diludahi, dibatukan patah gigi Muhammad, namun nama Nabi Muhammad SAW tadi tidak pernah merasa tersinggung. Ya, itu bedanya jawab. Kalau kita tadi tersinggung seketik, tak tanggung-tanggung. Sama jo bola diempukkan ke dinding, seketik saja tampuk ke dinding tadi, tak tanggung-tanggung pergi ke belakang. Terlampau waknya ke belakang. Nah, rasa itulah yang kita bawa mati itu nanti. Rasa bertuhan, rasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang baik. Itu makanya di dalam pengajian kita, Ambo pernah menyampaikan kebaikan Nabi Muhammad SAW melebihi kebaikan ibu bapa kita. Tidak bisa dibandingkan dengan ibu bapa kita. Ajaran ibu bapa kita belum tentu membawa kita lagi kepada surga. Anjuran ibu bapa kita belum tentu lagi. Pada umumnya anjuran itu hanya sekedar dunia. Rajin-rajin nang sekolah nak jam bentuk orang etan pula besok nak jadi tukang etan itu paling-paling. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai di situ. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
betul-betul mencintai kita. Tapi kita tidak tahu bahwa kita dicintai. Kau terbukti di waktu Nabi SAW sakaratul maut, datanglah kepadanya Jibril. Nah, lalunya katakan, bagaimana aku nanti kecek Jibril? Tolong bujuk aku, itulah istilah kitanya. Tolong berikan kepada aku kabar gembira, karena tidak tanggung-tanggung sakaratul maut. Dikatakanlah adik Jibril kepada Muhammad bahwa tidak akan masuk ke dalam surga nanti sebelum umat engkau masuk ke dalam surga. Nah, kau godang kami hati sih kau sebelum umat Nabi Muhammad tadi masuk ke dalam surga. Siapa Nabi Muhammad tadi awak? Alun tentu lah nanti go tadi tentu. Nengkau membuat kita keluar menjadi umat Muhammad kon tiga kah? Iman kita bercampur dengan syirik kah? Islam kita bercampur dengan bid'ah. Ihsan tak tercapai di awal. Tak dosa kita kekiun. Nah, jadi tidak bisa kita bergodang hati. Tapi begitulah Nabi SAW tadi. Gembiranya mendengar kecil itu. Karena umatku tidak akan masuk umat yang lain sebelum umatku masuk ke dalam syurga. Nah, kemudian sakit mati semakin menjadi-jadi. Kecil Nabi pada waktu itu. Ya Allah. Tumpahkan seluruh sakit mati yang akan diderita oleh umatku sampai hari kiamat nanti. Biar aku membawa sendiri ya Allah. Berduanya ke Tuhan. Laya doje sakit mati lay. Maka diterimanya de umatku bisua. Sampai dunia kiamat. Tumpahkan bakit dan. Biar dan membawa beban kini. Begitu cintanya kepada kita. Bapak ibu yang berbahagia. Itu makanya Nabi disebut dengan orang yang lebih berjasa kepada kita dibandingkan ibu dan bapak kita sendiri. Nah, dan kemudian Nabi SAW itu manusia. Nya pasti mati. Nah, maka oleh sebab itu aku lagi tinggalkanlah tadi dua pusaka kitab yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu Quran dan sunnahnya. Nya tinggalkan itu. Barang siapa yang mengadopsi keduanya itu kok disebut dengan ulama. Artinya keduanya kok kemas baik-baik. Walaupun tidak apa ayatnya, tidak apa hadisnya, tetapi tidak pernah berantakan dengan ayat-ayat, tidak pernah berantakan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutlah itu dengan ulama. Kecil Nabi itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Ulama lah yang mewarisi dia. Nah, maka berarti ulama pun seperti sikapnya Nabi. Kalau tidak seperti Nabi, berarti tidak ulama. Tadi pertama sekali disinggung, tidak niatinya tuh, tapi ibunya menjadi orang yang disinggung. Sehingganya tidak berhenti-berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang salah menganggap itu adalah menyinggunginya. Padahal tidak. Ulama ingin menyelamatkannya. Kita cari kini. Contoh saja kini ke Habib Rizik. Ke banyak orang kini yang tidak senang kayaknya. Baik orang bawah atau orang-orang yang kelas-kelas tinggi. Tapi kalau kita lihat, mengapa Habib Rizik tadi Allah mati-matian mempertaruhkan nyawanya? Karena ia memperjuangkan agar umatku selamat. Agar kehidupanku di dalam keadilan. Kan itu yang kita lihat di dalam TV itu. Jadi tidak sewajarnya tuh. Cepek-cepek bangi kepada Habib Rizik. Kita pikirkan hendaknya dulu. Apa yang di kerajaan dari Habib Rizik tadi? Apa yang dikondakinya? Bukannya ingin jadi presiden. Bukannya ingin jadi menteri. Tapi ingin untuk menerapkan keadilan di permukaan bumi. Dan lebih daripada itu. Kau pernyataan ini kau tidak pernyataan ambon. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Tidak ada jalan lain dek kita lain. Untuk mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Kecuali mati dulu di dalam kalimat. La ilaha illallah. Tidak kemungkin kita mati dalam kalam la ilaha illallah. Sebelum kita merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul menjadi sumber, betul-betul agung, yang lain tadi kecil, dan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mencintai kita, tidak mungkin akan kita balas cintanya kecuali hanya melalui salawat kepada Nabi itu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Jadi rupanya, tidak usah kita bahas sadonya, tidak mau habis itu kajinya. Rupanya Islam itu adalah merupakan pembuktian daripada keimanan. Ulang, Islam itu merupakan pembuktian daripada keimanan. Kok disebut syahadat tadi? Islam, rukun Islam pertama itu pembuktian daripada membahas kita tadi merasakan bahwa Allah lah yang kuasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling berjasa. Kita buktikan melalui dua kalimat syahadat. Kalau kita salat, itu adalah hanya merupakan pembuktian daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya kita kalau kita salat 5 kali sehari semalam tapi kita tidak merasa dengan Tuhan. Jadi jangan salah-salah sembahyang tu harus tahu kita artinya. Kok tahu arti rancak warna mana? Tapi yang dituntut tadi bukan tahu arti. Yang dituntut salat tadi mengerti. Bisa besok tu. Apa alasannya? Ambo bertanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyo salat nyo baca umpamanya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tahu artinya, apa artinya? Bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin jo lidah, hati kita membaca segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu sama saja tuh. Bahkan itu bisa jadi terlarang nanti. Mengapa? Salat dua fungsi namanya. Salat bahasa Arab cik, alhamdulillahirabbil alamin. Salat bahasa kita cik, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pernahkah Nabi seperti itu? Tak mungkin. Karena Nabi itu tidak orang Indonesia. Jadi apa sebetulnya yang dikatakan itu mengerti tadi? Bukan hanya sekadar tahu dengan arti. Tapi terpaham dengan apa yang terkandung di Alhamdulillah tadi. Segala-galanya itu dhaif. Segala-galanya itu hina. Tidak bernilai. Tidak berharga di sisi Allah. Andai kata isi bumi, isi langit. Dari mulai diciptakan sampai dunia kiamat nanti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hendak kebertambah godang Allah Subhanahu wa taala. Andai kata isi langit, isi bumi, malaikat, jin, iblis dan manusia seluruhnya menjadi orang yang durhaka kepada Allah mulai dari ciptakan sampai kepada hari kiamat nanti, tidak akan berkurang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham? Nah, antara so tu kita. Itulah alhamdulillahirabbil alamin tadi. Itunya yang dikecilkan pengertian dari alhamdulillah. Apa segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam tadi, itu berlakunya sementara. Kalau berhenti kita di situ, segala puji bagi Allah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam nyati, sesungguhnya Muhammad pasti tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad bukan orang Indonesia. Paham? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apabila kita berupaya menyelamatkan ketiganya pertama Islam, keduanya iman, nah, kemudian ihsan sebagai rohnya. Itu roh daripada amalan yang kita lakukan. Ya, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Tak paham kita yang membaca segala sesuatu itu dhaif. Tak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada kita tahu, mengerti, nambah kita sedang melihat Allah atau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ibadah kita tidak punya roh di waktu itu. Kalau tidak terlampau rumit dia kaji ya. Yalah sekali-sekali. Itu perlu itu kita kaji. Jadi di waktu seorang tadi je salat, pembuktian daripada apa yang ada dalam dirinya tadi, kemudian merasukannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah, maka itu adalah roh, itulah jiwanya salat atau ibadah yang dilakukan oleh manusia. Bukan salat saja. Nah, jadi maka oleh sebab itulah kita selalu hendaknya memancing hati kita supaya ingat
supaya nya selalu tahu nambah kita ko dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu mulai pekerjaan, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Apapun selama itu baik, mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim artinya bahasa kitanya dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Kini kok kadang-kadang itulah sulit pula kini nan benar. Apa arti bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang pengasih lagi penyayang. Bukan salah itu. Ya, ada bahasa bui. Tetapi arti daripada bismillahirrahmanirrahim, apapun segala sesuatu tadi bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita reda dengan Allah itu. Kita lahir ke permukaan bumi kok macam-macam. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya. Jangan orang rendah kau mencari orang tinggi tadi je awak cemburu. Tidak, itu Allah yang membuat seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Di waktu melihat yang kaya, jangan orang miskin tadi je cemburu. Di waktu melihat orang miskin, jangan orang kaya tadi je sombong. Sebab keduanya itu berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayu kita sadonya. Sia kira-kira bapak ibu-ibu yang berbahagia nang ke mengakuk kerojo. Dah ada lagi. Itu bentuk di belakang kita tu. Itu karena orang mencari rezeki tu. Kejampannya kayu wadang, maka namanya kerja tu. Atau kok bangsat aja sadonya pula. Apa yang terjadi? Nah, manusia akan bisa berbunuhan karena merebut sepotong roti yang ada pada temannya. Sepotong roti di orang lain, kita bisa membunuhnya untuk mendapatkan sepotong roti tadi. Aduh, elok dunia. Tapi karena jauh daripada kitab Allah, yang kaya menjadi sombong, yang berpangkat menjadi ongeh, seolah-olah inyo yang bisa memperbaiki hidup akan tanpa kitab dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyedambakan ilmunya, nyedambakan pengetahuannya, sekolahnya, itu nan terasuhnya dalam kehidupan, yang bisa meraih atau mencapai keselamatan di dunia atau keselamatan di akhirat. Padahal tidak, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Nah, jadi kalau andai kata dalam suatu negeri, dia orang banyak tapi tidak benar sesuai dengan itu, pasti kacau. Tapi bingung orang dalam negeri tadi. Nyejalani ko petunjuk daripada ulama tadi. Berdasarkan kitab Allah SWT. Selamat negeri tadi. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita anjurkan. Kita mohon kepada orang-orang yang mengurus dunia. Yang mempunyai pangkat, jabatan, kekayaan dan lain-lain sebagainya. Tidak usahlah terlampau mencari kebaikan tadi. Apalagi kebaikan akhirat. Terlampau jauh mendambakan ilmu pengetahuan, mendambakan kekayaan dan harta. Tetapi ketahuilah, sebelum kita kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, maka keselamatan pasti tidak akan didapatkan, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka jalanilah kehidupan kau dengan pengabdian kepada Allah, tetapi mempunyai roh. Apa rohnya tadi? Ihsan. Anta budallaha akan ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi bakai nanti go tu Islam merupakan pembuktian dari iman. Ihsan merupakan roh daripada iman dan keislaman tadi. Jadi hebat bona Islam kita, sembahyang rancak segalanya elok, tapi iman tak ada, tak laku. Nah betul juga, iman kita membajah, hebat. Tetapi tidak bisa membuktikannya melalui Islam, melalui perbuatan, tindakan, tidak laku. Bisa benar keduanya, iman mantap, keislaman gagah, tapi ihsan tidak ada. Berarti tidak punya roh. Nah jadi ketiga-tiganya kolan harus kita usahakan selama kita hidup di permukaan bumi. Dan tidak akan pernah didapatkan. Pertama oleh sembarang orang. Orang-orang berupaya maksimallah
nang mendapatkan itu. Nah, dan kemudian tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sungguh memang berkeinginan untuk mendapatkan itu. Nah, jadi itu nanti 3 tadi. Pada syariatnya Islam, pada hakikatnya iman, pada ma'rifatnya adalah ihsan. Tarikat namanya. Tarikat tadi bagaimana cara untuk mendapatkan ketiga-tiganya tadi. Itu tarikat namanya. Ya, tidak susah memahami dia. Nah, jadi kita fikir ndak Allah kau Islam dan tadi baik, hebat. Kau Allah apa iman? Allah pula apa ihsan? Itu maka dalam Quran disebutkan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kepada Islam itu secara menyeluruh dan sepihak-sepihak. Coba kita pause ketik dulu. Jadi balik kita kepada ayat balik. Jalih ya Allah tadi punya rencana untuk menurunkan agar manusia tadi selamat. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dengan sebenarnya. Bukan dari yang lain, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ragu-ragu yang lain. Karena kitab itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan bagi barang yang antara hadapannya. Apa tuh yang antara hadapannya? Kitab-kitab lain, Zabur, Taurat, Injil. Itu dibenarkan. Nah, mengapa dibenarkan? Karena sesuai itu dengan kitab tadi, dengan Al-Quran. Nah, ke catatan cek. Mana kitab yang tidak sesuai dengan Alkitab iko, Al-Quran iko, kok orang mendakwakan Injil itu Injil palsu. Contoh, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah Esa. Lalu orang menawarkan Injil betul, adanya Trinitas, 3 Tuhan menyatu. Berarti itu bukan Injil. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau ada orang mendakwakan Taurat, selama tidak sesuai dengan Al-Quran, itu adalah Taurat palsu. Itu harus kita ya berpaham seperti itu. Nah, sebab banyak kini membaca Injil, berbagai di dalam Islam, kalau tidak sesuai ya Quran, itu bukan Injil. Itu bukan Taurat. Nah, jadi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Bade berani kita mengecek seperti itu. Wa muhaiminan. Muhaimin tadi batu ujian. Jadi kalau ada orang menawarkan Tuhan, uji je Quran kah. Kalau ada orang menawarkan kitab, uji dengan Quran kah. Kalau ada orang menawarkan ibadah, uji dengan Quran kah. Lain sesuai je kitab itu atau tidak. Nah, seperti yang kita sebut tadi, ada orang mengatakan yang Tuhan itu matahari, Majusi. Lain sesuai Quran tuh? Tidak. Nah, ada orang mengatakan tadi Trinitas, Tritiga, Nitas itu menyatu nanti gua tadi. Lain sesuai itu Quran? Tidak. Berarti kita tidak bisa nerimanya. Jadi apa saja harus muhaiminnya, batu ujiannya adalah Al-Quran. Kalau kembali ome, indak kileknya ujiannya dah. Santiang kileknya kok. Indak itu pengujinya dah. Penguji apa? Batu. Ya. Loyang tak tanggung-tanggung kileknya. Ome berkilek puluh. Kalau kita tadayo dek kilek, pasti loyang kau nanti kecek kan ome. Ujilah ke batu. GCN ke batu tu. Kalau tak batu ni GCN ke kiu. Agia ye Korea lagi. Kalau larutnya, hilangnya dek ye Korea tadi, apa nala lokek di batu, kunyang lokek batu, itu bukan ome. Tapi nanome tadi tidak namanya hilang. Jadi kini ku tidak berbeso lagi bapak ibu-ibu yang berbahagia, mana nome, mana loyang. Sebab pergantungan manusia kini bukan mahimin kitab. Pergantungan manusia kini menentukan mana ome, mana loyang. Kileknya. Lagaknya, gayanya.
Padahal gaya tadi tidak menjamin. Kilek itu tidak menjamin tadi. Berpakaian biasa-biasa saja, tapi isi mungkin yang 3 tadi bisa terjadi. Tapi baju koko limu dia, berserban limu dia, isi antu di dalam, bisa jadi itu. Nah, jadi tidak bisa kita mengecekkan yang lain tadi bisa dijadikan ukuran. Oh, sekolahnya di Mesir masuk ke surga, belum tentu Fir'aun pun bisa. Nyota Makkah kemasuknya ke dalam surga nanti, tidak itu ukurannya dah. Abu Jahil di Makkah pula. Abu-abu tu di Makkah sedot. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam surga tadi? Orang yang bisa diukur kehidupan keislamannya tadi dengan Al-Quranul Karim. Jadi kini kau tak togak lagi di permukaan bumi. Sehingga Nabi mengecekkan sayati ala ummati. Nanti akan datang di umatku itu orang-orang yang pintar berbicara. Tak tanggung-tanggung bicaranya. Memukau. Orang yang penampilannya tak tanggung-tanggung. Ibu menghijaukan. Padahal mereka tadi tidak berada di dalam kebenaran. Nah, banyak itu Bapak Ibu yang berbagai. Tadi dan mencari tadi di dalam internet. Aduh buya yang santiang benak ini. Tak tanggung-tanggungnya dah. Pakai serban limu dia. Tak nomor di salan seketik juga. Menjadi orang nomor sekian puluh di istana. Ingin tahu namanya? Lebih tahu tak? Nah, kinilah tetangkok Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita majelis taklim jangan seperti itu. Kita kalau kan berhenti mengaji ko yo dek uzur lah. Jangan dek alangan lagi. Pertahankan karena ukuran kita adalah muhaimin kita adalah Quran itu sendiri. Maka fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah segala sesuatu itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasianu tu yo sombong. Tak pandai menyapu-nyapu nyoda de teonda. Jangan diputuin tu celik dalam Quran. Banyak ke menyapu de teonda. De teonda ni kok jadi orang elok awak nyak sapu kok. Dah nampak bayangannya. Jadi belum bisa diputuikan tu orang sombong. Tapi kalau nyolah marasu kan inyo nambo tua inyo nambo nana lain tidak tanpa alasan yang jelas, itulah orang sombong. Tandonya apa? Nak nomu nyalai ke kitab Allah kok. Dah ada umat kok sekeliling kita yang tak tahu ini deh Quran kok ada baik. Quran kok adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mau datang dah. Mengapa? Sombong. Nah, orang sombong tidak akan masuk dalam surga. Tuhan ngecek dalam Quran. Hatta yalijal jamalu samil khiyat. Anta kok le masuk unta ke dalam lubang jahit, lubang penjahit, masuk unta ke kiri baru dapat dia orang sombong-sombong tadi masuk ke dalam surga. Jadi mungkin tu. Jadi Kore Buya Kamal tu mengaji, tidak Buya Kamal yang Kore itu Tuhan mengecek seperti itu. Jangan jadi itulah, jangan sombong tu lah. Carilah kaji itu. Aku hendak diajak pergi ke surau. Hanya kaji tinggi. Nya saya gurunya. Imam Ghazali. Baru Imam Ghazali gurunya. Ada buku Imam Ghazali dinya seketek. Cik. Tu guru. Sombong. Diajaknya ke surau. Banyak yang ke surau. Inyak sakit. Sombong. Tak bisa itu dijadikan alasan. Dia bisa dipahami itu. Itu makanya dalam Islam ko ada namanya uzur, ada namanya halangan. Orang yang tawadhu itu uzur nama berhentinya ke agama. Orang yang tidak tawadhu itu halangan yang membuatnya terhalang kepada agama.
Apa bedanya uzur dengan halangan? Kalau kita kapai baju mak, hujan hari itu halangan baru. Tapi hujan tadi kan mendatangkan bahaya ke kita, banjir di situ, banjir di sini. Tahu dah sedang sakit, bertambah demam dia. Uzur namanya tu, semua hujan yang itu. Tapi bagi orang-orang yang sombong tadi, dia halangan tadi dia. Balangan je taruh indah asal tak dapat je pai kagamo. Di peturin ada Tuhan tu. Jadi kagamo ko pai mengaji misalnya jangan cuba-cuba kita berlunak-lunak hati ke dicariin dek Tuhan beko ba'a supaya kita nak jangan ngaji. Cariin dek Tuhan. Tuhan dah tahu. Tu maka dalam Quran tu diterangkan ya dipanjangkan umur mereka, dijadikan mereka terombang-ambing, ya'mahun mereka tadi terombang-ambing dalam kehidupan. Hati lain semua tapi tidak bisa karena Allah yang menghalangi. Kecuali uzur ya. Tadi uzur. Nah, itu harus bedakan tuh. Banyak kita manusia konalah di ambilnya di Tuhan kepada yang benar tadi. Kepada yang tidak benar kita nah, diulu-ulunya ke kiri. Nah itu tugas iblis Bapak Ibu yang berbahagia. Tugas syaitan itu. Mengambil manusia berdasarkan permohonannya kepada Allah. Ya Allah dalam Quran, beri aku kemampuan hidup sampai dunia kiamat nanti akan dendayo manusia tadi dia orang beriman tadi dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi Billy tadi dia datangnya kepada orang-orang beriman, menggagalkan kebenaran yang ada di orang beriman. Ke orang kafir Billy tadi tidak betul apa penting dia apa? Baiknya lah kawannya, apa kekal lah konconya, ngapanya juga kekal. Akito kola nanti dayonya di Billy tadi. Diambilnya kita kepada kebenaran berdasarkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, tialah sianu tu ndak benarnya buenlahnya penyakit, dibuennya masalah supaya terhalang kepada kebenaran. Bisa terjadi. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu yang berbahagia, Quran adalah muhaimin. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Sekali-kali jangan ikut keinginan mereka, ananeloknya mereka setelah datangnya kitab tadi. Kalau balawan je kitab jangan diikut siapapun. Mereka mendakwakan dirinya sebagai seorang raja, jangan diikut. Mereka mendakwakan dirinya sebagai wali Allah, jangan diikut kalau berlawanan dengan Quran. Nah, bagi masing-masing kami jadikan syir'atan. Dia syariat. Masing-masing tadi. Nah kemudian walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah menginginkan dijadikan deh Allah tadi kamu tadi menjadi umat yang satu. Cie aja mode sado. Kok kayo semua kayo aja sado. Kok bangsat semua bangsat aja sado. Bisa Tuhan buat seperti itu. Kok sakit aja sadonya. Kok sehat saja sadonya. Tapi Allah tidak berbuat seperti itu. Diberinya tadi irama kehidupan tadi. Ada yang sakit, ada yang sehat. Nah, yang sehat untuk mencarikan baan sakit tadi nak sehat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, miskin tadi dijadikan supaya berdoa, berupayanya minta kepada Allah agar orang kaya tadi berkati hidupnya. Kinilah ada orang miskin aja tugas. Pilih. Orang kaya kini maksud kini kan paling banyak cemburu kepada orang kaya. Nyo kaya denda. Bahkan nyosalan Tuhan pula. Sianu tu tak sembayang dia kayonya. Dalam supaya sembayang tak kayo dia. Itu mengupek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai rencana tersendiri. Jadi itulah kehidupan tadi indah. Ada yang miskin, ada yang kayo. Nah, yang kayo tadi apa gunanya? Untuk membantu yang miskin. Kok dapat hendaknya orang-orang kayo tadi itu nengka ditanyo nanti di yaumil mahsyar bukan deposito. Nengkan ditanyo nanti bara kekayaan tadi termanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kok manusia, bara manusia tadi nalah tertolong. Itu enggak ditanya nanti. Bukan jumlahnya. Selama hidup di muka bumi, bara banyaknya tuh sedekah, infak, enggak jumlah tuh dan enggak ditanya nanti. Lah bara banyaknya nanti tolong. Itu yang diperintah. Wa ta'awanu 'alal birri, bertolong-tolonganlah atas kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah tadi mencobai kamu dengan berbagai macam apa tadi? Warna tadi, do bangsa, do miskin, do kayu, do segala macamnya tadi. Nah, Allah ingin mencobai orang kaya. Allah mencobai orang miskin. Allah mencobai orang sakit. Allah mencobai orang yang sehat. Kalau nya sehat, lai bersyukurnya kepada Allah. Kalau nya sakit, lai bersabarnya. Kalau nya kayu, lai bersyukur. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan, al-imanu sinfan. Iman tadi dua keping. Nisfun syukur, wa nisfun sabrun. Sakepiang bernama syukur, dan sebelah lai bernama sabar. Nafas tabikul khairat. Pakai huruf pa, tanpa jedah. Nah, begitu terjadi dalam kehidupan kamu itu, nah maka berlombalah kamu kepada yang baik. Apa yang baik? Kau nak bersyukur, bersabar. Ilallahi marji'ukum. Pada itu, sebab kamu akan dikembalikan. Marji'un. Itu kata roja'ah. Marji'un arti dikembalikan kamu. Jami'an, tidak ada terkecualinya. Semuanya. Fayunabbi'ukum. Nah nanti akan diberitakan kepadamu benar atau tidaknya kamu tentang apa yang kamu persalah-salahkan. Baik secara pribadi atau secara berkelompok. Terjadi perselisihan. Kok secara pribadi rasoi tidak kebenaran tadi. Quran tadi. Nah kalau dalam kelompok nyak mengecek begitu yang baik, nyak mengecek begitu yang baik. Tuduh-menuduh dalam beragama. Nanti akan diberitahukan mana di antara kamu tadi yang berada pada posisi yang benar. Panjang ayat Bapak Ibu yang berbahagia. Nah jadi ambil kesimpulan copek. Pertama sekali, jangan biarkan hidup kita hanya seperti nan kini. Perbaikilah kehidupan tadi terus menerus. Dengan apa? Dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Apanya yang akan diperbaiki? Islamnya, imannya, ihsannya. Walaupun tak baik mati kita, tapi lah dosa kita kekian, apalagi maksimal, itu berarti sudah ahli syurga. Jadi Embo kadang-kadang menyampaikan kaji tadi ada dalam bentuk yang agak kurang wajar, misalnya kok matilah, tapi dalam keadaan mengaji. Tak sedang ngaji deh, dalam keadaan mengaji. Sedang hati kita tercurah ingin kepada pengajian Quran dan Sunnah tadi, mati kita situ. Berarti kita mati syahid. Nah, begitu juga kalau mati kita di dalam menuntut ilmu. Man kharaja fi baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu pengetahuan, wa huwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah. Hatta yarji'ah, sampainya pulang kepada rumahnya nanti. Nah, bayangkan, berjauh rumah kita. Walaupun kita joto, tapi nanti diperhitungkan bara langkah keko agak ada rimpalu. Dari lempek. Tiap langkah tadi diberi pahala seorang mati syahid. Sampai kita pulang berbalik ke rumah. Nah, mari kita diskusikan.